Pak Muldoko tadi mengatakan bahwa menghargailah apa yang dikatakan oleh daerah yang sudah melakukan antisipasi. Tapi aturan yang di dalam PP tersebut boleh tidak daerah menutup tanpa koordinasi dengan pusat? Ada aturannya nanti ya. Akses jalan utama ya itu harus dijaga dengan baik. Berikutnya bagaimana terhadap kendaraan logistik ya, kendaraan pribadi atau jenazah dan seterusnya. Itu nanti ada kriteria-kriterianya. Enggak bukan ditutup blek begitu enggak. Tadi sudah bagus ya di Gorontalo bagus ya. Memang daerah-daerah saya pikir menghentikan mobilnya disemprot, orangnya diperiksa itu sebuah langkah yang sangat baik gitu ya. Sudah cukup bagus. Karena apa? Karena memang jangan sampai wilayah yang sudah bagus akhirnya menjadi satu orang masuk terus menjadi besar. Itu sebuah antisipasi yang baik, sangat patut kita hargai. Oke, ya, gitu. Selain memang memantau akses keluar masuk, sebenarnya boleh tidak daerah melakukan treatment seperti karantina wilayah atau mengawasi akses keluar masuk, padahal belum ada kasus di wilayah mereka? Oh, enggak. Nanti PSBB pun ada mekanismenya. Ya, mekanisme pemerintah daerah mengajukan kepada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan nanti akan konsultasi dengan Satgas ya, gugus tugas COVID. Setelah itu baru Menteri Kesehatan memutuskan iya atau tidak. Nah, di situ dilihat dulu iya atau tidaknya itu apakah itu epidemiologis atau tidak. Apakah itu bersifat menyebar dengan luas atau tidak. Berikutnya efektivitas penanganannya seperti apa ya, sumber daya yang ada bagaimana. Aspek-aspek sosial, ekonomi, dan seterusnya itu juga akan dipertimbangkan dengan baik. Oke, saya mau ke Pak RHP dulu, Pak Riki. Nah, sebagai kepala daerah pasti harus taat undang-undang dan juga PP. Nah, kalau misalnya tadi dijelaskan oleh Pak Muldoko bahwa harus ada dulu poin-poin yang terpenuhi, barulah kemudian daerah membatasi akses keluar masuk. Nah, ini bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Caca dan juga Pak Muldoko. Pertama kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Pak Jokowi yang sudah mau terbitkan PP. Kami di Papua mau tunggu itu selama berapa bulan dan berapa hari. Sedangkan kondisi kami di Papua, semua pelayanan harus dilakukan melalui transportasi udara. Dan kondisi kami hari ini di Papua, khusus di tanah Papua, itu yang positif sudah 12 orang. Yang dalam pengawasan 7.000 lebih. Sedangkan kami di daerah pegunungan Tengah itu satu yang dinyatakan hasil pemeriksaannya negatif 2 kali. Semua transportasi hanya melalui pesawat. Kalau kondisi seperti begini kami harus tunggu PP. Pak Muldoko, saya mau sampaikan bahwa kami agak sulit. Sehingga langkah-langkah ini kami harus ambil langkah-langkah untuk demi menyelamatkan nyawa orang Papua dan juga lebih khusus nyawa orang Mamberamo Tengah. Kami lebih menghargai nyawa daripada kami mau tunggu aturan itu akan datang. Saya sudah tangkap. Minta maaf sekali lagi Pak Muldoko. Apapun yang kami lakukan intinya untuk menyelamatkan nyawa orang Mamberamo Tengah, orang Papua dan orang Indonesia. Baik. Terima kasih. Pak Muldoko ditanggapi. Konteks seperti itu. Dari awal saya sudah menyampaikan bahwa semua pimpinan daerah itu sangat concern untuk satu melindungi rakyatnya, itu mau tugasnya ya. Berikutnya memberi makan, terus usaha semuanya bisa bekerja dengan baik ya. Itu sudah pasti dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan daerah gitu. Hanya menurut saya sebenarnya jangan kita berdebat lockdown atau tidak ya. Tapi yang kita lihat adalah bagaimana tanggung jawab seorang kepala daerah di dalam mengambil langkah-langkah preemptif, mengambil langkah-langkah mitigasi dan seterusnya sehingga semua yang dipikirkan itu jangan sampai terjadi. Itu sebuah apa yang harus diapresiasi ya. Sekarang saya ke Toli-Toli. Toli-Toli bagaimana kemudian konteksnya di sini Pak Saleh? Kalau tadi di Mamberamo karena memang harus keluar masuk menggunakan transportasi udara, sudah banyak kasus di sana sehingga kemudian langkah untuk menutup akses keluar masuk yang dilakukan. Kalau Toli-Toli? Ya, jadi kalau di Toli-Toli itu kita hanya melarang orang keluar masuk. Tapi sembako, semua LPG dan lain sebagainya itu kita tidak larang dia masuk. Cuma sopir tidak ada syarat. Sopir dan kedeknya itu pun sudah kita semprot mobilnya dan lain sebagainya. Begitupun kapal laut.
ya, begitu juga pesawat ya. Nah, pesawat kita kasih 2 hari sekali. Jadi memang ini ketakutan masyarakat Toli-Toli ini ketakutan Pak dengan adanya. Nah kita sekarang ini ada PDP tapi negatif, ya. Nah kita ini kan tidak ada yang positif. Nah kalau tidak ada positif ya kita jaga jangan sampai ada orang masuk. Tapi sembako kita itu semua saya kasih masuk. Orang bawa sayur, orang jual ikan, kita kasih masuk Pak. Yeah. Orang mau datang beli udang, kita kasih lah. Kita tidak terlalu kaku lah. Cuma kan kita ini tuh menjaga. Karena COVID-19 ini kan menjangkit melalui orang. Nah kalau melalui orang, walaupun kita sudah sampaikan di mana-mana ya, semua orang kita bilang jangan berdekat paling tidak 2 meter. Bagi yang tahu, bagi yang tidak tahu, ini kan susah Pak. Kita susah untuk mengerti. Nah inilah masyarakat dan tokoh-tokoh agama dan semua Forkopimda di Kabupaten Toli ini semua menginginkan sudah kita tutup saja dulu. Untuk apa kita buka tapi kita tidak terlalu ketat, ya kan? Nah, sekarang kalau kita terinfeksi, Pak, ya, kita punya peralatan medis yang ada di Kabupaten Toli sebagai rumah sakit Mokopido, itu sebagai rumah sakit rujukan. Ini kita juga sulit, APD juga bisa kurang Pak. Nah ini kan susah, kita hanya dikasih 5. Sementara PDP yang kita periksa sudah 3, ternyata negatif semua. Kemarin malam itu dari Buol, Kabupaten Buol ada. Kita kasih masuk Pak. Karena kita rumah sakit rujukan, silakan masuk. Pak Bupatinya mau masuk, kita kasih masuk Pak. Ya kan? Kita tidak terlalu kaku, Pak. Baik. Saya sudah memerintahkan ke petugas di 3 pintu ini dan kapal laut, ya, kamu harus mengerti, jangan terlalu kaku, Pak. Yang penting orang masuk itu yang kita jaga, Pak. Karena kita ini kan ada dari Gorontalo, ada dari Palu, dari Parigi Motong, iya kan. Nah, kemudian yang dari Makassar, semua datang. Saya bilang sementara ini 14 hari, ya. Orang saya bilang jangan dulu di orang masuk, ternyata tidak ada gejolak Pak. Orang datang itu cuma Facebook aja yang gembor-gembor itu ini tertahan apa semua. Silakan Pak, semua saya kasih masuk. Baik. Yang bawa makanan. Dan perlu ingat, tunggu sebentar Pak, sembako kita saya sudah cek di perdagangan, beras kita itu surplus karena kita sekarang panen. Ada 14.000 hektar sawah kita. Kemudian yang susah ini sekarang gula itu tadi perdagangan semua bisa sampai 1 bulan atau 2 bulan, ya kan? Jadi kita tidak ada. Semua aktivitas masyarakat ini di Toli-Toli ini berjalan seperti biasa, Pak. Ada yang ke kebun, ya silakan. Ada yang ke memancing, nggak ada apa-apa. Ya kan, saya minta, mohon maaf, mungkin kita terlebih dahulu memblokir jalan, ya. Kita cuma larang orang masuk, itu aja. Habis sembako apa dan lain sebagainya, saya persilakan. Kita awasi, ya kan. Baik Pak Saleh, ya. ditahan dulu. Nanti saya akan kembali berbicara dengan Pak Saleh, tapi terlebih dahulu saya ke Pak Gubernur. Pak Gubernur, Pak Zulkifli Mansyah, ini sebenarnya kalau untuk NTB, saya minta statementnya. Untuk PSBB akan mengajukan atau tidak? Mengingat di sana juga banyak daerah wisata, kekhawatiran juga semakin banyak menambah mereka-mereka yang kemudian positif COVID-19. Bagaimana? Kalau memang ada suara-suara di tempat kami untuk lockdown, karantina wilayah, dan lain-lain, saya kira itu wajar. Karena dengan sosial media sekarang, orang bisa berkomunikasi terbuka sekali. Jadi memang cemas, takut, sehingga takut sekali virus itu menyebar masif di tempat kami, sehingga keinginan untuk lockdown itu memang di mana-mana. Tapi kan kita harus tetap jernih, walaupun kita akhirnya tetap sangat selektif gitu, mengawasi pelabuhan, mengawasi bandara kami.
Tapi kita juga harus mendengar juga bahwa NTB ini masih punya keterbatasan alat-alat kesehatan, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Sehingga tidak mungkin menutup diri 100%. Tapi dalam prakteknya memang orang yang hadir di bandara dan pelabuhan itu sudah memang sangat berkurang dan sangat sedikit sekali. Lagi pula ada keinginan dari banyak orang tua di tempat kami untuk jangan sampai menutup bandara karena anak-anak kami pondok pesantrennya di Jawa sudah tutup. Oleh karena itu mereka ingin pulang ke sini, kalau tutup bandaranya sudah di sana tidak ada tempat hunian, di sini tidak diterima, kasihan sekali. Jangan sampai karena risau di daerah kami menyebabkan penyakit psikologis yang membuat mereka bisa kehilangan kewarasan juga nanti. Begitu juga dengan jumlah tenaga kerja yang berasal dari luar daerah. Nah, kalau sudah disuruh pulang dari negara tempat mereka bekerja, terus kita tidak terima di sini, nanti kacau lagi di sini. Lagi pula kami selalu mengedukasi masyarakat, memang ada yang positif, tapi dalam prakteknya yang positif ini semuanya hampir sudah sembuh semuanya. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi berita bagus untuk kita berdamai dengan virus ini, bahwa kita harus waspada, hati-hati di satu sisi, tapi juga kejernihan untuk tidak kalut, tidak kacau, tidak menakutkan itu juga perlu didistribusikan harapan ini pada banyak masyarakat yang lain. Dan sejauh ini alhamdulillah koordinasi dengan pemerintah pusat, terima kasih Pak Muldoko, Pak Mendagri, terima kasih juga pada Bupati kami, Wali Kota kami yang begitu dedikasinya luar biasa pada persoalan ini, sehingga mudah-mudahan ini juga mengetes daya tahan kami, kesabaran kami luar biasa. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Ada yang kami banggakan ya. Baik Pak Gubernur, terima kasih. Kita harapkan kemudian peraturan-peraturan apapun yang dilakukan untuk konteks NTB bisa efektif sehingga tidak menambah banyak daftar pasien positif di NTB. Tapi nanti saya akan masih berbincang dengan Bupati Toli-Toli, bahkan juga Membramo Tengah mengenai jadi kalau publik pun bertanya-tanya di sini Pak Muldoko, PP ini sifatnya bottom up sesuai dengan apa yang diketahui daerah atau top down. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.